Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update lagi keadaan market crypto dan mungkin nanti bahas beberapa grafik penting untuk market crypto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Kita akan coba dulu dari update keadaan market crypto untuk hari ini. Kita lihat memang kalau untuk hari ini kita melanjutkan penurunan lagi ya. Bisa kita lihat Bitcoin sudah turun dari level bisa dibilang psikologi resistannya di sekitar 40.000 dolar ya. Kita sudah di sekitar 39.000. Untuk hari ini turun sekitar 0,9% ya, hampir 1%. Ethereum ada penurunan 3,4%, cukup lumayan juga untuk Ethereum, tapi rata-rata altcoin ada mengalami penurunan, tapi beberapa juga mengalami kenaikan. Ini kita lihat nih XRP lagi naik cukup lumayan sih 7% di saat market crypto down. Jadi ini cukup bagus. Mungkin ada berita baru juga gitu ya. Nah, kita coba lihat dari sini dalam 24 jam terakhir kita lihat ada XRP, ada XLM, berdua bisa dibilang brothers gitu ya, karena ada relasi antara mereka berdua, XRP dan XLM. Kita ada Clayton, Tron, ada Dogecoin juga. Nah, nanti di video kali ini kita akan coba bahas Dogecoin, lalu ada Terra Luna yang cukup sedikit mengalami penguatan. By the way, kalau misalnya teman-teman yang belum nonton video tentang Terra Luna ini bisa cek kalau teman-teman yang tertarik ya, karena menurut saya pribadi ini juga salah satu kripto yang memiliki fundamental kuat ya. Bisa dicek videonya, nanti mungkin saya link di deskripsi juga. Kita coba cek Fear and Greed Index. Nah, ini Fear and Greed Indexnya sudah kembali lagi ke extreme fear. Jadi memang bisa dibilang mungkin secara makro ya uncertain ya, sempat kita bahas dari video sebelumnya. Di video ini kita bahas secara berita, ada yang bilang tentang konflik Rusia dan Ukraina gitu ya, ada yang bisa bilang perang, ada yang bilang nggak mungkin perang, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan coba bahas aja secara grafiknya, tapi sebelum itu kita bahas berita terbaru tentang Dogecoin ya, karena si Elon Musk mulai tweeting lagi gitu ya. Di sini kita bisa lihat ini ada salah satu Twitter account ya, dia bilang tentang Santa Monica Superchargers. Jadi intinya ini untuk charge mobil Tesla-nya gitu ya, karena kan pakai EV, electric vehicle gitu ya. Ini dia mau nge-charge, dan kita lihat nih si Elon Musk ada bahas sesuatu di mana dia bilang nih, dia bahas bukan hanya buat charging, nanti mungkin ke depannya dia mau bikin drive-in atau dinner gitu ya, tempat buat orang-orang buat kumpul gitu ya. Mungkin bisa buat nonton juga seperti drive-in theater gitu ya. Ini untuk di Amerika, Hollywood area gitu ya. Lalu di sini dia juga bilang, yang menariknya teman-teman bisa lihat ini dari jumlah retweetnya cukup besar, di mana dia bilang and of course you can pay in Doge. Jadi di sini dia bahas lagi tentang Dogecoin. Dan memang kalau kita perhatikan apakah harga Dogecoin naik, coba kita cek juga ya harga Dogecoin apakah sempat naik juga ya. Kalau kita perhatikan memang sekarang ini naik 1%, tapi ini kita bisa perhatikan nih dalam 24 jam terakhir, satu hari terakhir, pada saat si Elon Musk bilang, ini juga mengalami kenaikan cukup lumayan lah gitu ya. Di saat market crypto lagi turun, setiap dia ada bahas Dogecoin, ini ada sedikit kenaikan ya, walaupun kembali mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke chart yang kita akan bahas. Kita bahas dulu dari Bitcoin ya, update dari video kemarin. Di video kemarin sempat kita bahas, memang Bitcoin ini masih sempat bertahan di sekitar level 40.000 gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk saat ini, bisa kita lihat ini sudah mengalami pelemahan lah, bisa kita bilang ya, penurunan. Dan kalau saya rasa sendiri ya, ini teman-teman harus disclaimer on juga dan do your own research. Kalau saya rasa sendiri, karena kita udah lose level 40.000, mungkin cukup besar kemungkinan kita bisa retest ke level support selanjutnya gitu ya. Dan ini saya rasa ini mungkin support yang bisa dibilang relatif aman kalau Bitcoin masih bisa naik lagi gitu. Kemungkinannya mungkin masih cukup, bisa bilang ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali reversal lagi atau mengalami penguatan di saat dia hit support ini gitu ya. Di mana levelnya? Kalau saya rasa ini mungkin ini kita coba delete dulu ya. Di level sekitar level di sekitar mungkin level 38 ribuan gitu ya. Di level 38 ribuan ini menjadi previous high sebelum dia koreksi terus kembali naik gitu ya. Dan kalau kita lihat geser ke sini, ini juga sebelumnya menjadi base juga nih, pada saat dia naik di atas, retest juga di level ini gitu. Jadi mungkin bisa dibilang level 38.000 ini bisa dibilang menjadi last support, mungkin di sekitar 38.000 37.000 gitu ya untuk Bitcoin. Last support untuk apa? Last support kalau misalnya dia masih bisa bertahan, ya kemungkinannya mungkin kita masih bisa ada sedikit kenaikan lagi gitu. Mungkin ini hanyalah sebuah koreksi normal sebelum kita mengalami reversal lagi gitu ya. Karena mungkin kita masih bisa tarik garis kalau teman-teman perhatikan.
Ini mungkin kita bisa tarik garis seperti ini, atau mungkin kalau kita nunggu ya mungkin seperti ini gitu ya. Di saat dia hit support ataupun hit support di sini gitu ya. Hit support di sini mungkin masih bisa continue trennya gitu ya. Itu yang bisa kita perhatikan dari hal ini. Kalau ternyata dia bisa break atau turun dari support ini, nah ini mungkin udah sedikit gawat dan besar kemungkinannya mungkin kalau misalnya Bitcoin kembali lagi tes ke bawah. Mungkin kita bisa lihat di chart yang long term time frame ya, yang kita ada coba buat. Nah ini kita coba lihat dari sini secara weekly time frame bagaimana. Nah, memang kalau kita perhatikan, kalau secara weekly time frame, ini kita bisa perhatikan nih, selama, ini mulai dari akhir Januari ya, kita sedikit mengalami penguatan, tapi 2 minggu terakhir ini, sempat kita mau tes break dari mid range atau bisa dibilang zona tengah kita, dimana yang sempat kita bahas juga di setiap video. Kalau misalnya Bitcoin saya rasa secara weekly bisa confirm di atas mid range ini, di atas 44.000, kita bisa closing di atas. Nah, ini menjadi pertanda bagus dan mungkin sentimennya bisa menjadi positif kembali gitu ya. Tapi selama 2 minggu ini memang kita sempat tes beberapa hari ini. Kalau kita zoom ya, teman-teman bisa lihat di sini ada shadow candle-nya gitu ya, ada garis. Artinya kita bisa sempat tes ke daerah 44.000. Tapi kita nggak bisa bertahan gitu ya. Bahkan sekarang kita kembali lagi ke 39.000. Jadi bisa dibilang ini adalah ya salah satu sign of weakness atau ada kelemahan gitu ya. Mungkin secara support kurang, mungkin tensi atau pressure dari secara makroekonominya juga kurang gitu ya. Mungkin ini kita retest, hopefully kita bisa find support di sekitar level 38 ribuan di sini gitu ya. Mana kita coba bahas dari sini ya. Kita mungkin bisa find support di sekitar level 38 ribuan. Ini 38 ribu bukan ya, 39 ribu. Nah, mungkin terus sedikit lagi 38 ribuan tes untuk kembali naik ke atas. Nah, kalau enggak bagaimana? Kalau ternyata kita turun dari level 36 ribu, ya kemungkinannya mungkin ya Bitcoin bisa find supportnya lagi ya mungkin di sekitar area range low-nya lagi. Dan ini yang kita sedikit nggak mau kalau secara short term ya. Kenapa? Karena yang mungkin ada potensi kita kembali lagi mengalami penurunan ke bawah lagi ya. Dengan kalau kita lihat secara makro trennya atau selama beberapa bulan atau minggu ke depan, selama kita masih di range low kita ini di sekitar 28.000 sampai 30 ribuan gitu ya. Ini masih menjadi salah satu tren cukup oke lah, dimana kita mengalami sideways gitu ya. Ini kita sudah sideways selama 1 tahun terakhir. Dari Januari kita range-nya dari 30.000 sampai ke sekitar 60.000. Memang cukup besar, tapi bisa kita bilang ya Bitcoin konsolidasinya tuh di sini gitu. Kira-kira ini untuk analisa Bitcoin. Nah, kita lanjut, tadi kita bahas Dogecoin sedikit, jadi kita coba review Dogecoin juga ya. Mana kita coba lihat Dogecoin. Dogecoin tetap ada sentimennya, sempat kita bahas mana ya. Kita sempat bahas video terakhir tentang Dogecoin mungkin di sini juga ya. Dimana kita bilang sentimen Dogecoin itu adalah dari satelitnya dia yang sempat Elon Musk bahas juga gitu. Tapi kalau saya rasa sendiri, saya sudah tadi lihat cari-cari info, belum ada tanggal atau belum ada update terbaru juga terhadap satelit itu, Doge One ya. Seharusnya memang secara planning itu di quarter 1, mungkin di Februari atau Maret, tapi sampai sekarang belum terima kabar terbarunya gitu ya. Nanti kalau ada kabar mungkin kita bisa bikin video lagi tentang Dogecoin ya. Nah, tapi kalau untuk Dogecoin secara price action ya, kalau secara dari teknikalnya dia memang mengalami penurunan gitu ya. Kita bisa lihat dari sini dia sempat mau break trend tapi belum berhasil ke break. Ini dari 28 Oktober. Tes di sini November nggak berhasil lagi. Ini tes lagi di Januari nggak berhasil lagi. Tes lagi di Februari belum bisa berhasil break trend lagi. Nah, tapi kalau untuk sekarang memang Dogecoin ini ada di level support gitu. Saya nggak rekomen untuk mungkin kalau teman-teman lihat apakah mau beli Dogecoin di mana gitu ya. Tapi kalau kita bahas level supportnya, sekarang ini mungkin Dogecoin berada di level supportnya gitu ya. Ini sedikit lebih tinggi sih kalau kita dari level supportnya ini naik sekitar 3% gitu ya. Level supportnya ini untuk short term ya di sekitar 0,135 sen lah, 1369 gitu ya. Nah, kenapa kita bisa bilang ini adalah level supportnya? Karena ini bisa menjadi base dia nih. Dari bulan Januari, base dia sideways, turunnya ke level ini lagi gitu ya. Naik lagi, turunnya ke level ini lagi. Kalau ternyata dia turun ke bawah lagi, ya ini adalah last supportnya dia sih gitu ya. Sebelum kalau misalnya dia breakdown ini di sekitar level 0,12. Ini yang bisa kita perhatikan. Kalau misalnya Dogecoin turun ke bawah lagi, ini sedikit gawat gitu ya. Karena Dogecoin sebenarnya salah satu kripto yang bisa dibilang kalau secara performance ya nggak terlalu bagus gitu. Kalau kita lihat ini dia mengalami penurunan dari low dia sebelumnya gitu ya. Ini low dia dari bulan
Mei, Juni, Juli gitu ya, summer tahun lalu bisa kita lihat, perhatikan di sini. Sebelumnya menjadi support ya, support. Lalu yang kita perhatikan di tahun 2022 ini malah menjadi resistant gitu ya. Yang kita menunggu adalah dia ada sentimen dari Elon Musk ataupun dari si Dogecoin itu ya, untuk membuat Dogecoin bisa breakout atau ada penguatan lagi. Tapi saya rasa ini kalau Bitcoin yang nggak naik, agak susah juga kalau untuk Dogecoin naik, karena tetap secara mayoritas altcoin ini kemungkinan besar akan mengikuti Bitcoin juga. Oke, kira-kira itu. Lalu review lagi, kita bahas total, karena ini juga penting. Ini adalah total market crypto secara market capnya tuh bagaimana gitu ya. Sekarang kita berada di 1,7 triliun dolar gitu ya. Sempat dalam beberapa hari terakhir ini kita mau tes ke 2 triliun dolar, tapi kita belum berhasil tes ke atas gini ya. Nah, tapi ini benar-benar krusial sih kalau misalnya teman-teman bisa perhatikan di total. Kenapa saya bilang krusial? Karena saya rasa sendiri ini adalah support kuatnya kita gitu. Kuatnya total market crypto di level ini nih. Kita lihat dari sini. Dari September sebelumnya kita sempat tes juga di sini. Ya, lalu nih kita sempat breakdown ke bawah, tapi ini sekarang kita dites di sini lagi. Jadi kita sebenarnya ini juga kalau teman-teman perhatikan lagi, sorry ya, ini bisa kita lihat, ini kita juga ada resistance di daerah ini gitu ya, ada di daerah ini plus di exponential moving average-nya juga. Jadi bisa dibilang ini level cukup krusial, level 1,7 gitu. Kalau misalnya kita mau reversal istilahnya, berarti harusnya kita sudah mengalami uptrend kembali ya. Jadi kalau kita tarik garis mungkin di sini ya, kita harusnya mengalami uptrend. Dan ini menjadi support kita sebenarnya yang paling bagus untuk bertahan gitu ya. Kalau ternyata support kita turun dari sini, kemungkinan besar sebenarnya kita masih mengalami atau masih di dalam fase downtrend. Kira-kira seperti itu ya. Secara objektif kita bisa nilai kalau ternyata kita breakdown dari 1,7 total ya, berarti market crypto bisa kita bilang mungkin masih dalam fase downtrend dan belum menemukan bottomnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah sekarang ini ada potensi untuk kita rebound, mungkin ada. Kita bisa dari sini dia masih cukup bertahan ya, tapi teman-teman bisa update lagi tentang total ini. Jadi itu yang cukup penting. Yang terakhir yang kita bahas adalah USDT dominance ya. Ini adalah dominasi stablecoin di market crypto. Bagaimana sekarang dengan keadaan dominasi stablecoin? Bisa kita perhatikan kalau sebelumnya ya, pada saat market crypto naik, kalau teman-teman perhatikan nih di 2021 Februari, Maret gitu ya, ini dominasi stablecoinnya turun gitu di bawah gitu ya, ini sekitar 3%, 2%. Lalu kita lihat lagi pada saat ada sedikit crash, bisa kita bilang ya, zone akumulasi penurunan, langsung naik lagi tinggi. Dan ini yang kita rasakan juga sekarang, di mana market crypto lagi tidak menentu. Ini juga dominasi stablecoinnya juga mengalami kenaikan. Nah, yang kita lihat menjadi salah satu tanda adalah di mana USDT dominance ini sudah mulai memasuki potensi penurunan lagi gitu ya. Sebelumnya ini kita sempat ada penurunan, tapi ternyata ini kita bisa bilang kita bounce dari supportnya dia gitu. Jadi yang kita harapkan adalah untuk USDT dominance ini turun ya. Ini kita melihat sentimennya, kalau kita bisa lihat sekarang mungkin ya lebih banyak orang stay wait and see gitu di sideline, melihat dulu keadaannya bagaimana dan stay di stablecoin, di USDT ataupun stablecoin lainnya gitu ya. Jadi kira-kira itu sentimen yang kita bisa judge dari data-data yang ada. Jadi itu saja video dari saya untuk hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa like, comment ataupun subscribe. And sekali lagi thank you for watching. See you in next video. Bye bye.